Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil manam. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddatil ayat fi kitabih minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha al-ayah. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang tidak terukur dan tidak bisa dinilai saking betapa luar biasanya. Saat ini kita diberikan oleh Allah nikmat untuk hidup, bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawiyah. Tidak lupa kita diberikan oleh Allah nikmat diniyah ukhrawiyah, yaitu nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah. Dari tempat masing-masing kita menuju salah satu yang paling kita hormati, paling kita muliakan, yaitu Masjid Baitun min Buyutillah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil. Ada satu ayatnya sebagaimana di surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru pada hari Jumat untuk mengingat Allah, maka segera penuhilah, tinggalkanlah oleh kalian jual beli dan segala aktivitas duniawi. Demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian termasuk orang-orang yang mengetahui. Mudah-mudahan setiap langkah dan perjalanan kita serta segala apa yang kita korbankan pada hari ini mendapatkan nilai yang pantas di sisi Allah dengan pelipat gandaan yang banyak, yang bermanfaat menjadi amal pemberat kita untuk kebaikan pada hari kiamat. Amin ya mujibah sa'ili. Salawat ma'asalam kita aturkan atas Nabi. Beliau adalah imamul muttaqin, beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, beliau adalah qudwatul mu'minin, beliau adalah syafi'ul ummah, manusia yang terus kita pelajari, yang kita mengukur diri kita untuk bisa beriman, bertakwa, disebut soleh dan kelak bakal bahagia dan beruntung adalah beliau tolak ukurnya. Oleh karena itu, agama yang disampaikan hanya dalam waktu 23 tahun, yaitu di ribuan tahun yang telah silam sampai dengan detik ini masih ada. Tugas kita terus untuk banyak belajar, banyak membaca, banyak menyelami, kemudian mengamalkan dan berusaha untuk istiqomah membawanya sampai dengan akhir hayat. Mudah-mudahan di dunia kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahli sunnah, di akhirat kita diberikan Allah kesempatan dengan kita mendapatkan murafaqah birahmatillah lidukhulil jannah. Amin Allahumma amin. Di mimbar yang mulia ini, selaku khatib wasiat kami untuk pribadi dan ma'asyiral kiram, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Baik secara kualitas, kita terus belajar tentang kitabullah, kalam-kalam suci Allah dalam Al-Quran, maupun juga hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran beliau yang terbukukan dalam kitab-kitab utabarnya para ulama. Ketika kita bertakwa dengan berkualitas, maka mari kita tambah dengan kuantitas, karena yang baik perlu banyak dan yang baik harus dimaksimalkan. Fa insyaallah kita akan masuk janji Allah sebagaimana dalam firman-Nya di satu ayat dari surat Al-A'raf, wal aqibatul lil muttaqin. Akhir dan kesudahan yang baik hanya akan berpihak bagi mereka-mereka yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma amin. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Ketika hari terus berganti, waktu pun berlalu dan semuanya merupakan sunatullah yang tidak bisa dibendung,
Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu dari para hambanya yang pertama pertaubatan, yang kedua adalah perbuatan amal-amal kebajikan atau amal soleh. Namun rasanya kita untuk bisa disebut orang yang soleh itu masih jauh. Namun kita bukan seburuk-buruk manusia yang sama sekali tidak pernah membau atau menjejak amal kebajikan. Maka itu patutlah kiranya kita untuk meniru Rasul, patutlah kiranya kita untuk mengikuti sahabat Rasul, patutlah kiranya kita untuk berada di gerbong barisan mereka-mereka yang soleh, walaupun kita masih belum menjadi orang yang soleh sepenuhnya, dan kesolehan itu memang susah-susah gampang. Hadirin yang berbahagia, menjadi orang yang baik itu butuh perjuangan. Upaya kita dengan tekad yang bulat, mari kita jemput hidayah dari Allah berupa taufik, jangan sampai kita sia-siakan. Kita harus juga banyak berdoa kepada Allah dan kita harus istiqomah di dalamnya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan itu kadang datangnya tidak berulang-ulang. Ketika waktu berlalu, hari pun terus berganti, dan semakin lama angka menunjukkan kita sudah semakin berumur, yang artinya jatah hidup kita semakin berkurang. Namun untuk menuju soleh kita harus tetap berjuang. Maka para ulama memberikan garis agar orang itu menjadi orang yang baik dari dia yang sebelumnya, menjadi soleh dan lebih soleh lagi, menjadi orang yang bertakwa dan semakin meningkat kualitas ketakwaannya. Yang pertama diperlukan keikhlasan, dan keikhlasan ini kita tidak boleh bermain-main di dalamnya. Artinya perang batin selalu ada, namun niat tidak boleh kita bermain di dalamnya. Ada satu kisah ketika Nabi memberikan izin kepada para sahabat untuk berpindah, yang dalam bahasa agama disebut dengan hijrah. Dahulu kala tahapannya itu banyak, sampai pada hijrah ke satu tempat yang dinamakan Yathrib, yang akhirnya terkenal dengan sebutan Madinah Munawwarah atau Madinah Nabawiyah. Maka diceritakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ada seorang sahabat yang dijuluki Muhajir Ummi Qais. Yang bersangkutan ketika berhijrah ke Madinah memiliki satu tendensi, karena ada seorang wanita yang biasa dipanggil Ummu Qais. Wanita ini ketika banyak yang naksir, ada yang mengutarakan, namun memberikan syarat, saya mau dinikah kalau Anda berkenan untuk hijrah. Ibaratnya menyelam sambil minum air. Laki-laki itu akhirnya berhijrah ke Madinah dengan tujuan mendapatkan pujaan hatinya. Maka Rasul memberikan sebuah warning dengan keras. Di ultimatum para sahabatnya dikutip dalam hadis yang paling terkenal di kitab Arba'in, hadis nomor 1, disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam yang lain. Umar bin Khattab menyampaikan, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sejatinya rohnya amal ada pada niat, dan orang dibalas sesuai dengan tujuan atau dengan niatnya. Kemudian Rasulullah menimbang, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang hijrah karena Allah dia tulus, orang yang hijrah dia mengikuti petunjuk Rasul, dia dapat itu. Namun waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa kanat hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau ada orang yang hijrah karena dunia untuk diraih atau wanita untuk dipersuntingnya, dapat itu tidak dapat dari Allah, tidak pula mengikuti petunjuk Rasul. Ya dan billah min syarri dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rasulan mab'utsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Yang kedua, ulama menyampaikan, agar kita menjadi lebih baik, marilah kita bersama-sama untuk menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa dengan penuh istiqomah. Tapi syaratnya, yang keduanya juga susah-susah gampang. Selain kita dasari dengan penuh keikhlasan kepada Allah Tuhan semesta alam, yang keduanya, jangan sampai kita masih enggan,
dan berat untuk meninggalkan masa lalu. Artinya mari kita tinggalkan masa lalu yang tidak baik. Mari kita berkomitmen dengan sepenuh hati. Apa yang sudah berlalu patut untuk kita istighfari. Mari untuk kita buang jauh-jauh agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Ketika di perjalanan kehidupan ada orang berusaha baik kemudian tidak lagi, artinya tumbang di perjalanan. Kadangkala perasaannya untuk meninggalkan masa lalu masih setengah-setengah. Ada kalanya dia belum siap. Terkadang ada hubul maksiat, sedikit terbersit, masih dia cinta dengan apa yang dikerjakan di masa silam, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Maka itu satu hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab Kitabul Ma'murat, pembahasan tentang taubat bab yang kedua. Imam Nawawi memberikan cerita berdasarkan hadisnya Imam Muslim. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, kana min qablikum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dalam lafaz yang lain disampaikan, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada orang yang telah menghabisi 99 orang. Namun orang ini hati kecilnya pengen berubah. Dia pengen untuk menjadi orang yang baik. Dia sudah bosan dengan keadaannya. Maka fasa'ala an a'lami ahlil ardi, bertanya kepada masyarakat, siapa alim ulama agar bisa menunjuki saya, mengarahkan dan membimbing saya ke jalan yang benar. Fatulah ala rohibin, ditunjukkan pada ibadah. Kemudian berkata, inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan fahli min taubat. Wahai al-ibadah, saya sudah membunuh 99 sehingga korban saya ini banyak. Apakah saya masih bisa tobat? Al-ibadah yang ilmunya tidak sebagaimana ulama. Memang al-ibadah orang yang baik, namun al-ibadah hanya untuk pribadi, sedangkan ulama bisa noto yang lainnya. Sehingga al-ibadah jawabannya tidak tepat dengan mengatakan la, tidak bisa. Mungkin karena memandang korbannya terlalu banyak. Akhirnya faqatalahu faqamula bi mi'ah, ditebas lehernya menjadi kurban yang ke-100-nya. Orang itu masih tetap ingin taubat, orang itu masih tetap ingin menuju ke jalan yang lurus. Dia tidak senang dengan perbuatannya. Kemudian fasa'ala an alami alil ardi, bertanya yang kedua kalinya kepada masyarakat, siapa orang alim yang bisa membimbing saya, mengarahkan saya ke pintu taubat. Maka fadullah ala rajulin alimin, ditunjukkan kepada orang alim betulan. Kemudian berkata, inni qataltu mi'ata nafsin fahalli min taubah. Ulama, saya sudah telanjur membunuh 100, apakah saya masih bisa bertobat? Ulama tidak menjawab, namun balik bertanya, wa man yaqulu bainahu wa baina taubah, yang menghalangi tobat siapa? Yang melarang tobat itu siapa? Yang menghalangimu menjadi baik siapa? Yang melarangmu siapa? Ketika orang ini sudah besar hatinya, berarti masih ada harapan di depan. Maka ulama memberikan syarat, walaupun berat ini terasa ringan. Kata ulama tersebut, intalik ila ardi kada wa kada fa inna biya unasan ya'buduna allaha fa'budillaha ma'hum wa la tarji ila ardika fa innaha ardussu. Pergilah ke satu tempat, di sana banyak orang baik, ibadahlah bersama mereka, jangan sekalipun kembali ke tempatmu. Artinya lupakanlah masa lalumu, karena tempatmu itu bukan tempat orang yang baik. Kemudian di perjalanan mati, akhirnya malaikat rahmat ingin mengambil karena sudah tobat, malaikat adab ingin mengambil karena belum beramal baik. Kemudian Allah mengutus malaikat ketiga dengan mengukur jarak. Allah memberikan ilham kepada jenazah itu untuk mendekat ke tempat baik 1 jengkal. Fahamilathu malaikatu rahmah, malaikat rahmat yang membawanya, yang kelak orang ini dimasukkan ke dalam surga. Benarlah yang difirmankan oleh Allah. Sebagai penutup khutbah siang hari ini, mari kita untuk optimistis. Mari kita menjadi orang yang baik, dan ini bukanlah isapan jempol. Selama kita ikhlas dan berjuang, selama kita betul-betul tidak enggan untuk meninggalkan masa lalu. Kata Allah di satu ayatnya dari Al-Quran, surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallah yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Nabi maklumatkan kepada orang-orang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah.
Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Segala dosa selama orang itu bertobat, Allah mengampuninya. Selama tidak dibawanya mati, mendapatkan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana wa la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Mari kita usaikan khutbah siang hari ini dengan berdoa besar harapan doa-doa kita menembus langit sehingga mendapatkan ijabah, dan dosa-dosa kita diampunikan oleh Allah sehingga tidak menjadi beban dan mendapatkan maghfirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma ya Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-khaira kullaha ajili wa ajili wa nas'aluka al-maghfirah wa nas'aluka al-jannah wa murafaqata nabiyyika fil jannah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah na'udzubika minal haram wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika minan nar inna adzabaka kana gharama wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuna ila hubbik. Wa ya rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa sharif qulubana ila ta'atik wa hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswatas sufufin tamam salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.